Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari yang bahagia kali ini Tribuners saya dapat kembali menemani Anda tentunya dalam syiar Ramadan 2024 jelang melaksanakan waktu berbuka puasa. Dan tentunya Tribuners dalam beberapa menit ke depan kami dan juga tentunya seluruh teman-teman dari Tribun Timur akan menyajikan informasi-informasi terbaru, salah satunya adalah ilmu baru mengenai seperti apa kemudian pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari setelah pelaksanaan bulan Ramadan tahun ini. Dan tentunya Tribuners yang akan menyampaikan informasi pada hari ini yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang akan memberikan ceramah singkatnya. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya merupakan Wakil Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, saya mau kembali menyapa. Assalamualaikum, selamat sore, dan gimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah memberikan kesehatan, kekuatan. Semoga yang menyaksikan juga siaran ini. Iya, Masya Allah, mudah-mudahan para Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan juga tentunya kesempatan untuk melaksanakan ibadah wajib dan juga sunnah selama bulan suci Ramadan kali ini. Nah, seperti yang saya sampaikan sedikit tadi di awal Pak Kiai, bahwa dalam kurang lebih mungkin 1 bulan setelah pelaksanaan bulan Ramadan, maka mungkin beberapa bulan Pak Kiai, maka sudah waktunya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, Tribuners juga yang ingin berangkat haji atau mungkin suatu saat mendoakan dirinya ingin segera berhaji, apakah ada yang dapat disampaikan mengenai tuntunan pelaksanaan ibadah haji dan apa saja yang perlu untuk dipersiapkan Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesudah Idul Fitri, kurang lebih sebulan setelah itu sudah mulai berangkat jamaah yang ingin melakukan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam. Saya sendiri dipercayakan membawa rombongan PT Wisata Ibadah Amhatur untuk berhaji. Nah, apa-apa yang akan dilakukan biar jamaah menggapai haji mabrur. Nah, perlu dipahami bahwa tanah yang akan dituju itu namanya tanah suci. Dan hamba yang berhak mendapatkan undangan dari Allah Zat yang Maha Suci adalah hamba yang suci pula. Jadi tanah yang didatangi tanah suci, yang mengundang adalah Allah Zat yang Maha Suci. Hamba yang mendapatkan undangan adalah hamba yang suci pula. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang disucikan sebelum kita berangkat? Jawabnya, 1. Sucikan hartamu sebelum berangkat ke tanah suci. Cara mensucikan harta itu, maka keluarkan zakat, sedekah, infak. Jadi, harta disucikan dengan cara mengeluarkan zakat, sedekah, dan infak. Zakat tidak boleh memberikan zakat jalur ke atas. Contohnya dia kasih mamanya, bapaknya, kakeknya, neneknya, nggak boleh. Nggak boleh juga mengeluarkan zakat jalur ke bawah. Dia kasih anaknya, cucunya. Nah, itu nggak boleh. Mesti jalur ke samping. Jadi sucikan harta dengan cara zakat, sedekah, infak. Ini yang pertama. Yang kedua, sucikan hati dengan cara zikir dan salat sunat tobat. Jadi sebelum berangkat ke tanah suci, sucikan hatinya. Yang mengotori hati selama ini adalah sifat dengki, dendam, hasad, hasud, congkak, sombong, takabur. Dibersihkan itu dengan cara zikir. Imam Ghazali Hujjatul Islam menawarkan zikir harian supaya hatinya ini rontok kotorannya. Karena kata Imam Ghazali, hati itu dibaratkan cermin. Kalau banyak debunya, bagaimana dapat dipakai bercermin? Tidak akan muncul bayangan wajahnya. Begitu juga hati. Olehnya itu dicuci hati itu dengan zikir. Kalau hari Jumat, ya Allah 1000 kali minimal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau hari Sabtu, la ilaha illallah.
Hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum. Hari Senin la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah bisa menghilangkan 99 kesusahan. Artinya adalah hampir seluruh kesusahan itu hilang dengan zikir la haula wala quwata illa billah. Kapan? Hari Senin 1000. Coba hitung susahnya. Saya rasa tidak sampai 99. Kesusahan pertama, cicilan kendaraan menunggak. Kesusahan kedua, rumah juga belum lunas. Kesusahan ketiga, tagihan listrik belum dibayar. Kesusahan keempat, anak pertama mau nikah, bapaknya juga berencana. Oh, aslinya susah ini. Mesti perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. 1000 hari Senin. Selasa selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari Rabu istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu Rabu. Kamis tasbih, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Kalau dianggap panjang, maka penggal wa bihamdihi tidak perlu. Cukup subhanallahil azim wa bihamdihi sudah enggak ada. Hari Senin zikirnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah bisa menghilangkan 99 kesusahan. Kesusahan kita kan tidak terlalu banyak, tidak sampai 99. Nah, kemudian hari Selasa itu zikirnya selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari Rabu istighfar, astagfirullahaladzim. Hari Kamis tasbih, subhanallahil azim wa bihamdihi. Kalau dianggap terlalu panjang wa bihamdihi hilangkan, penggal. Cukup subhanallahil azim. Masih panjang, azim juga hilangkan. Cukup subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah jangan dipenggal lagi, karena kalau subhanallah dipenggal maka yang kedengaran tinggal sube. Mana ada zikir sube, tidak ada. Kemudian kembali lagi ke Jumatnya. Inilah cara membersihkan hati, amalkan zikir harian. Nah, itu tadi kalau hari Senin la haula wala quwata illa billah bisa hilang kesusahannya. Kesusahan itu berbagai macam cicilan yang belum lepas. Apalagi anak pertama mau nikah, bapaknya juga berencana, kan aslinya susah. Cara mengobati itu kalimat la haula wala quwata illa billah pada hari Senin. Yuk amalkan. Nah, udah bersih ketiganya. Bersih hatinya dengan cara zikir, bersih hartanya dengan cara mengeluarkan zakat, sedekah, infak, bersih pergaulan dengan cara minta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti. Olehnya itu betapa banyak permusuhan kepada orang-orang yang dimusuhi. Ayo minta maaf, minta maaf, minta maaf. Berberangkat ke tanah suci supaya menggapai haji mabrur. Ya, kalau persoalan bacaannya ketika tawaf, ketika sa'i, ketika ada di Arafah, tidak ada bacaan bahwa mesti ini yang dibaca sebagai bacaan wajib. Dah. Jadi ibadah haji sebenarnya gampang. Beda dengan sholat. Sholat itu mesti tahu 3 hal. Tahu niat, tahu bacaan, tahu berbuat. Kalau haji hanya 2. Tahu niat, tahu berbuat. Bacaannya boleh buat sendiri. Bacaannya tidak mesti bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Beda kalau sholat. Kalau sholat mutlak bahasa Arab. Mulai dari takbiratul ihram mesti Allahu Akbar, bahasa Arab kan? Nah, tidak boleh diganti dengan bahasa Inggris, pasti kacau, makmumnya Inggris. Dan takbir juga Allah is the great, kacau. Indonesia Allah maha besar, tambah kacau. Orang Jawa Allah gede, orang Minang Allah dan gadang. Makassar Karaing, Masarul Lumpuh. Orang Bugis Puangalatala, Maraja. Kacau, dan itu tidak diterima. Harus bahasa Arab. Tapi pelaksanaan tawaf, mutar Ka'bah dengan bahasa Indonesia, silakan. Ya Allah, ampunkan seluruh dosaku, ampunkan dosanya bapak ibuku, ampunkan dosanya kakek nenekku, ampunkan dosanya saudara-saudaraku, ampunkan dosanya orang-orang yang rajin mendengarkan siaran lewat dengan tribun. Seluruh krunya, pimpinannya apalagi, ampunkan semua dosanya ya Allah. Seandainya ada curhat-curhatan ketika tawaf seperti itu dengan bahasa Indonesia, tetap sah. Jadi berhaji itu gampang karena tidak ada bacaan wajib. Cuma prosesnya
Karena yang diterima Allah adalah orang yang bersih suci. Olehnya itu, ingat, ketiga hal ini bersihkan sebelum berangkat. Bersih harta dengan cara mengeluarkan zakat, sedekah, infak. Bersih hati dengan cara zikir. Dan salah sunnah tobat. Zikir harian saya sudah sampaikan. Ditambah lagi dengan zikir-zikir yang lain. Contohnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasina adada ma wasi'ahu ilmullah. Minimal 300 setiap hari. Supaya hatinya bersih. Kemudian pergaulannya minta maaf semua kepada siapa yang pernah disakiti. Apatah lagi pernah maki-maki orang. Umpama minta maaf. Setelah bersih semua berangkat ke tanah suci. Meleleh air matanya. Membasahi pipinya. Karena syahdunya perasaan. Karena dia adalah tamu Allah. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah kembali kita mendapatkan salah satu ilmu yang bermanfaat, Tribuners, yakni sebelum melaksanakan ibadah haji tentunya yang perlu untuk kita lakukan bersama-sama adalah membersihkan dua hal ya Pak Kiai, harta dan hati, dan juga tentunya memohon permohonan maaf kepada orang-orang terdekat, kepada seluruh yang dikenalkan, dan juga tentunya mengeluarkan zakat sebagai bentuk pembersihan harta ya Pak Kiai. Dan tentunya syukran jazakumullah khair Pak Kiai sudah kembali bersedia untuk berbagi ilmu bersama-sama dengan kita hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada Tribuners yang masih menyaksikan Syiar Ramadan 2024 pada episode kali ini. Dan mudah-mudahan informasi dan ilmu-ilmu yang disampaikan dapat menjadi amalan dan juga tentunya dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya mungkin pada saat kita sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Tribuners, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari yang bahagia kali ini Tribuners saya dapat kembali menemani Anda tentunya dalam syiar Ramadan 2024 jelang melaksanakan waktu berbuka puasa. Dan tentunya Tribuners dalam beberapa menit ke depan kami dan juga tentunya seluruh teman-teman dari Tribun Timur akan menyajikan informasi-informasi terbaru, salah satunya adalah ilmu baru mengenai seperti apa kemudian pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari setelah pelaksanaan bulan Ramadan tahun ini. Dan tentunya Tribuners yang akan menyampaikan informasi pada hari ini yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang akan memberikan ceramah singkatnya. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya merupakan Wakil Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu saya mau kembali menyapa. Assalamualaikum, selamat sore, dan gimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai hari ini Allah memberikan kesehatan, kekuatan. Semoga yang menyaksikan juga siaran ini. Iya, Masya Allah, mudah-mudahan para Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan juga tentunya kesempatan untuk melaksanakan ibadah wajib dan juga sunnah selama bulan suci Ramadan kali ini. Nah, seperti yang saya sampaikan sedikit tadi di awal Pak Kiai, bahwa dalam kurang lebih mungkin 1 bulan setelah pelaksanaan bulan Ramadan, maka mungkin beberapa bulan Pak Kiai, maka sudah waktunya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, Tribuners juga yang ingin berangkat haji atau mungkin suatu saat mendoakan dirinya ingin segera berhaji, apakah ada yang dapat disampaikan mengenai tuntunan pelaksanaan ibadah haji dan apa saja yang perlu untuk dipersiapkan Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesudah Idul Fitri, kurang lebih sebulan setelah itu sudah mulai berangkat jamaah yang ingin melakukan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam. Saya sendiri dipercayakan membawa rombongan PT Wisata Ibadah Amhatur untuk berhaji. Nah, apa-apa yang akan dilakukan biar jamaah menggapai haji mabrur. Nah, perlu dipahami bahwa tanah yang akan dituju itu namanya tanah suci. Dan hamba yang berhak mendapatkan undangan dari Allah Zat yang Maha Suci adalah hamba yang suci pula. Jadi tanah yang didatangi tanah suci, yang mengundang adalah Allah Zat yang Maha Suci. Hamba yang mendapatkan undangan adalah hamba yang suci pula. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang disucikan sebelum kita berangkat? Jawabnya, 1. Sucikan hartamu sebelum berangkat ke tanah suci. Cara mensucikan harta itu, maka keluarkan zakat, sedekah, infak. Jadi, harta disucikan dengan cara mengeluarkan zakat, sedekah, dan infak. Zakat tidak boleh memberikan zakat jalur ke atas. Contohnya dia kasih mamanya, bapaknya, kakeknya, neneknya. Nggak boleh. Nggak boleh juga mengeluarkan zakat jalur ke bawah. Dia kasih anaknya, cucunya. Nah, itu nggak boleh. Mesti jalur ke samping. Jadi sucikan harta dengan cara zakat, sedekah, infak. Ini yang pertama. Yang kedua, sucikan hati dengan cara zikir dan salat sunat tobat. Jadi sebelum berangkat ke tanah suci, sucikan hatinya. Yang mengotori hati selama ini adalah sifat dengki, dendam, hasad, hasud, congkak, sombong, takabur. Dibersihkan itu dengan cara zikir. Imam Ghazali Hujjatul Islam menawarkan zikir harian supaya hatinya ini rontok kotorannya. Karena kata Imam Ghazali, hati itu dibaratkan cermin. Kalau banyak debunya, bagaimana dapat dipakai bercermin? Tidak akan muncul bayangan wajahnya. Begitu juga hati. Olehnya itu dicuci hati itu dengan zikir. Kalau hari Jumat, ya Allah 1000 kali minimal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau hari Sabtu, la ilaha illallah.
Hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum. Hari Senin la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah bisa menghilangkan 99 kesusahan. Artinya adalah hampir seluruh kesusahan itu hilang dengan zikir la haula wala quwata illa billah. Kapan? Hari Senin 1000. Coba hitung susahnya. Saya rasa tidak sampai 99. Kesusahan pertama, cicilan kendaraan menunggak. Kesusahan kedua, rumah juga belum lunas. Kesusahan ketiga, tagihan listrik belum dibayar. Kesusahan keempat, anak pertama mau nikah, bapaknya juga berencana. Oh, aslinya susah ini. Mesti perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. 1000 hari Senin. Selasa selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari Rabu istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu Rabu. Kamis tasbih, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Kalau dianggap panjang, maka penggal wa bihamdihi tidak perlu. Cukup subhanallahil azim wa bihamdihi sudah enggak ada. Hari Senin zikirnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah bisa menghilangkan 99 kesusahan. Kesusahan kita kan tidak terlalu banyak, tidak sampai 99. Nah, kemudian hari Selasa itu zikirnya selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari Rabu istighfar, astagfirullahaladzim. Hari Kamis tasbih, subhanallahil azim wa bihamdihi. Kalau dianggap terlalu panjang wa bihamdihi hilangkan, penggal. Cukup subhanallahil azim. Masih panjang, azim juga hilangkan. Cukup subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah jangan dipenggal lagi, karena kalau subhanallah dipenggal maka yang kedengaran tinggal sube. Mana ada zikir sube, tidak ada. Kemudian kembali lagi ke Jumatnya. Inilah cara membersihkan hati, amalkan zikir harian. Nah, itu tadi kalau hari Senin la haula wala quwata illa billah bisa hilang kesusahannya. Kesusahan itu berbagai macam cicilan yang belum lepas. Patah lagi anak pertama mau nikah, bapaknya juga berencana, kan aslinya susah. Cara mengobati itu kalimat la haula wala quwata illa billah pada hari Senin. Yuk amalkan. Nah, udah bersih ketiganya. Bersih hatinya dengan cara zikir, bersih hartanya dengan cara mengeluarkan zakat, sedekah, infak, bersih pergaulan dengan cara minta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti. Olehnya itu betapa banyak permusuhan kepada orang-orang yang dimusuhi. Ayo minta maaf, berberangkat ke tanah suci supaya menggapai haji mabrur. Ya, kalau persoalan bacaannya ketika tawaf, ketika sa'i, ketika ada di Arafah, tidak ada bacaan bahwa mesti ini yang dibaca sebagai bacaan wajib. Dah. Jadi ibadah haji sebenarnya gampang. Beda dengan sholat. Sholat itu mesti tahu 3 hal. Tahu niat, tahu bacaan, tahu berbuat. Kalau haji hanya 2. Tahu niat, tahu berbuat. Bacaannya boleh buat sendiri. Bacaannya tidak mesti bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Beda kalau sholat. Kalau sholat mutlak bahasa Arab. Mulai dari takbiratul ihram mesti Allahu Akbar, bahasa Arab kan? Nah, tidak boleh diganti dengan bahasa Inggris, pasti kacau. Makmumnya Inggris, dan takbir juga Allah is the great, kacau. Indonesia Allah maha besar, tambah kacau. Orang Jawa Allah gede, orang Minang Allah nan gadang, Makassar Karaing Masarul Lumpuh, orang Bugis Puangalatala Maraja, kacau. Dan itu tidak diterima, harus bahasa Arab. Tapi pelaksanaan tawaf, mutar Ka'bah dengan bahasa Indonesia, silakan. Ya Allah, ampunkan seluruh dosaku, ampunkan dosanya bapak ibuku, ampunkan dosanya kakek nenekku, ampunkan dosanya saudara-saudaraku, ampunkan dosanya orang-orang yang rajin mendengarkan siaran lewat dengan tribun, seluruh krunya, pimpinannya apalagi, ampunkan semua dosanya ya Allah. Seandainya ada curhat-curhatan ketika tawaf seperti itu dengan bahasa Indonesia, tetap sah. Jadi berhaji itu gampang karena tidak ada bacaan wajib. Cuma prosesnya
Karena yang diterima Allah adalah orang yang bersih suci. Olehnya itu, ingat, ketiga hal ini bersihkan sebelum berangkat. Bersih harta dengan cara mengeluarkan zakat, sedekah, infak. Bersih hati dengan cara zikir. Dan salah sunnah tobat. Zikir harian saya sudah sampaikan. Ditambah lagi dengan zikir-zikir yang lain. Contohnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Minimal 300 setiap hari. Supaya hatinya bersih. Kemudian pergaulannya minta maaf semua kepada siapa yang pernah disakiti. Apatah lagi pernah maki-maki orang. Umpama minta maaf. Setelah bersih semua, berangkat ke tanah suci, meleleh air matanya, membasahi pipinya, karena syahdunya perasaan, karena dia adalah tamu Allah. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah kembali kita mendapatkan salah satu ilmu yang bermanfaat, Tribuners, yakni sebelum melaksanakan ibadah haji tentunya yang perlu untuk kita lakukan bersama-sama adalah membersihkan dua hal ya Pak Kiai, harta dan hati, dan juga tentunya memohon permohonan maaf kepada orang-orang terdekat, kepada seluruh yang dikenalkan, dan juga tentunya mengeluarkan zakat sebagai bentuk pembersihan harta ya Pak Kiai. Dan tentunya syukran jazakumullah khair Pak Kiai sudah kembali bersedia untuk berbagi ilmu bersama-sama dengan kita hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada Tribuners yang masih menyaksikan Syiar Ramadan 2024 pada episode kali ini. Dan mudah-mudahan informasi dan ilmu-ilmu yang disampaikan dapat menjadi amalan dan juga tentunya dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya mungkin pada saat kita sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Tribuners, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menantikan waktu berbuka puasa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tentunya selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari yang bahagia kali ini Tribuners saya dapat kembali menemani Anda tentunya dalam syiar Ramadan 2024 jelang melaksanakan waktu berbuka puasa. Dan tentunya Tribuners dalam beberapa menit ke depan kami dan juga tentunya seluruh teman-teman dari Tribun Timur akan menyajikan informasi-informasi terbaru, salah satunya adalah ilmu baru mengenai seperti apa kemudian pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari setelah pelaksanaan bulan Ramadan tahun ini. Dan tentunya Tribuners yang akan menyampaikan informasi pada hari ini yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang akan memberikan ceramah singkatnya. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya merupakan Wakil Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, saya mau kembali menyapa. Assalamualaikum, selamat sore, dan gimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai hari ini Allah memberikan kesehatan, kekuatan. Semoga yang menyaksikan juga siaran ini. Iya, Masya Allah, mudah-mudahan para Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan juga tentunya kesempatan untuk melaksanakan ibadah wajib dan juga sunnah selama bulan suci Ramadan kali ini. Nah, seperti yang saya sampaikan sedikit tadi di awal Pak Kiai bahwa dalam kurang lebih mungkin 1 bulan setelah pelaksanaan bulan Ramadan, maka mungkin beberapa bulan Pak Kiai, maka sudah waktunya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, Tribuners juga yang ingin berangkat haji atau mungkin suatu saat mendoakan dirinya ingin segera berhaji, apakah ada yang dapat disampaikan mengenai tuntunan pelaksanaan ibadah haji dan apa saja yang perlu untuk dipersiapkan Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesudah Idul Fitri, kurang lebih sebulan setelah itu sudah mulai berangkat jamaah yang ingin melakukan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam. Saya sendiri dipercayakan membawa rombongan PT Wisata Ibadah Amhatur untuk berhaji. Nah, apa-apa yang akan dilakukan biar jamaah menggapai haji mabrur. Nah, perlu dipahami bahwa tanah yang akan dituju itu namanya tanah suci. Dan hamba yang berhak mendapatkan undangan dari Allah Zat yang Maha Suci adalah hamba yang suci pula. Jadi tanah yang didatangi tanah suci, yang mengundang adalah Allah Zat yang Maha Suci. Hamba yang mendapatkan undangan adalah hamba yang suci pula. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang disucikan sebelum kita berangkat? Jawabnya, 1. Sucikan hartamu sebelum berangkat ke tanah suci. Cara mensucikan harta itu, maka keluarkan zakat, sedekah, infak. Jadi, harta disucikan dengan cara mengeluarkan zakat, sedekah, dan infak. Zakat tidak boleh memberikan zakat jalur ke atas. Contohnya dia kasih mamanya, bapaknya, kakeknya, neneknya, nggak boleh. Nggak boleh juga mengeluarkan zakat jalur ke bawah. Dia kasih anaknya, cucunya. Nah, itu nggak boleh. Mesti jalur ke samping. Jadi sucikan harta dengan cara zakat, sedekah, infak. Ini yang pertama. Yang kedua, sucikan hati dengan cara zikir dan salat sunat tobat. Jadi sebelum berangkat ke tanah suci, sucikan hatinya. Yang mengotori hati selama ini adalah sifat dengki, dendam, hasad, hasud, congkak, sombong, takabur. Dibersihkan itu dengan cara zikir. Imam Ghazali Hujjatul Islam menawarkan zikir harian supaya hatinya ini rontok kotorannya. Karena kata Imam Ghazali, hati itu dibaratkan cermin. Kalau banyak debunya, bagaimana dapat dipakai bercermin? Tidak akan muncul bayangan wajahnya. Begitu juga hati. Olehnya itu dicuci hati itu dengan zikir. Kalau hari Jumat, ya Allah 1000 kali minimal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau hari Sabtu, la ilaha illallah. Hari Ahad, ya Hayyu, ya Qayyum. Hari Senin, la haula wa la quwata illa billah. Kalimat la haula wa la quwata illa billah bisa menghilangkan 99 kesusahan. Artinya adalah hampir seluruh kesusahan itu hilang dengan zikir la haula wa la quwata illa billah.
Kapan? Hari Senin, 1000. Coba hitung susahnya, saya rasa tidak sampai 99. Kesusahan pertama, cicilan kendaraan menunggak. Kesusahan kedua, rumah juga belum lunas. Kesusahan ketiga, tagihan listrik belum dibayar. Kesusahan keempat, anak pertama mau nikah, bapaknya juga berencana. Oh, aslinya susah ini. Mesti perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. 1000 hari Senin. Selasa selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari Rabu istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu Rabu. Kamis tasbih, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Kalau dianggap panjang, maka penggal wa bihamdihi tidak perlu. Cukup subhanallahil azim wa bihamdihi, sudah enggak ada. Hari Senin zikirnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah bisa menghilangkan 99 kesusahan. Kesusahan kita kan tidak terlalu banyak, tidak sampai 99. Nah, kemudian hari Selasa itu zikirnya selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari Rabu istighfar, astagfirullahaladzim. Hari Kamis tasbih, subhanallahil azim wa bihamdihi. Kalau dianggap terlalu panjang wa bihamdihi, hilangkan, penggal. Cukup subhanallahil azim. Masih panjang, azim juga hilangkan. Cukup subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah jangan dipenggal lagi, karena kalau subhanallah dipenggal maka yang kedengaran tinggal sube. Mana ada zikir sube, tidak ada. Kemudian kembali lagi ke Jumatnya. Inilah cara membersihkan hati, amalkan zikir harian. Nah, itu tadi kalau hari Senin la haula wala quwata illa billah, bisa hilang kesusahannya. Kesusahan itu berbagai macam cicilan yang belum lepas. Patah lagi anak pertama mau nikah, bapaknya juga berencana, kan aslinya susah. Cara mengobati itu kalimat la haula wala quwata illa billah pada hari Senin. Yuk amalkan. Nah, udah bersih ketiganya. Bersih hatinya dengan cara zikir, bersih hartanya dengan cara mengeluarkan zakat, sedekah, infak, bersih pergaulan dengan cara minta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti. Olehnya itu betapa banyak permusuhan kepada orang-orang yang dimusuhi. Ayo minta maaf, minta maaf, minta maaf. Berberangkat ke tanah suci supaya menggapai haji mabrur. Ya, kalau persoalan bacaannya ketika tawaf, ketika sa'i, ketika ada di Arafah, tidak ada bacaan bahwa mesti ini yang dibaca sebagai bacaan wajib. Udah. Jadi ibadah haji sebenarnya gampang. Beda dengan sholat. Sholat itu mesti tahu 3 hal. Tahu niat, tahu bacaan, tahu berbuat. Kalau haji hanya 2. Tahu niat, tahu berbuat. Bacaannya boleh buat sendiri. Bacaannya tidak mesti bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Beda kalau sholat. Kalau sholat mutlak bahasa Arab. Mulai dari takbiratul ihram mesti Allahu Akbar, bahasa Arab kan? Nah, tidak boleh diganti dengan bahasa Inggris, pasti kacau. Makmumnya Inggris, dan takbir juga Allah is the great, kacau. Indonesia Allah maha besar, tambah kacau. Orang Jawa Allah gede, orang Minang Allah nan gadang, Makassar Karaing, Masarul Lumpuh, orang Bugis Puangalatala Maraja, kacau. Dan itu tidak diterima, harus bahasa Arab. Tapi pelaksanaan tawaf, mutar Ka'bah dengan bahasa Indonesia, silakan. Ya Allah, ampunkan seluruh dosaku, ampunkan dosanya bapak ibuku, ampunkan dosanya kakek nenekku, ampunkan dosanya saudara-saudaraku, ampunkan dosanya orang-orang yang rajin mendengarkan siaran lewat dengan tribun, seluruh krunya, pimpinannya apalagi, ampunkan semua dosanya ya Allah. Seandainya ada curhat-curhatan ketika tawaf seperti itu dengan bahasa Indonesia, tetap sah. Jadi berhaji itu gampang karena tidak ada bacaan wajib. Cuma prosesnya, karena yang diterima Allah adalah orang yang bersih suci. Olehnya itu ingat, ketiga hal ini bersihkan sebelum berangkat. Bersih harta dengan cara mengeluarkan zakat, sedekah, infak. Bersih hati dengan cara zikir. Dan salah sunnah tobat. Zikir harian saya sudah sampaikan.
Ditambah lagi dengan zikir-zikir yang lain. Contohnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Minimal 300 setiap hari. Supaya hatinya bersih. Kemudian pergaulannya minta maaf semua kepada siapa yang pernah disakiti. Apatah lagi pernah maki-maki orang. Umpama minta maaf. Setelah bersih semua, berangkat ke tanah suci. Meleleh air matanya. Membasahi pipinya karena syahdunya perasaan, karena dia adalah tamu Allah. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah kembali kita mendapatkan salah satu ilmu yang bermanfaat, Tribuners, yakni sebelum melaksanakan ibadah haji tentunya yang perlu untuk kita lakukan bersama-sama adalah membersihkan dua hal ya Pak Kiai, harta dan hati, dan juga tentunya memohon permohonan maaf kepada orang-orang terdekat, kepada seluruh yang dikenalkan, dan juga tentunya mengeluarkan zakat sebagai bentuk pembersihan harta ya Pak Kiai. Dan tentunya syukran jazakumullah khair Pak Kiai sudah kembali bersedia untuk berbagi ilmu bersama-sama dengan kita hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada Tribuners yang masih menyaksikan Syiar Ramadan 2024 pada episode kali ini. Dan mudah-mudahan informasi dan ilmu-ilmu yang disampaikan dapat menjadi amalan dan juga tentunya dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya mungkin pada saat kita sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Tribuners, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentunya selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada.
Senang sekali rasanya pada sore hari yang bahagia kali ini, Tribuners, saya dapat kembali menemani Anda tentunya dalam syiar Ramadan 2024 jelang melaksanakan waktu berbuka puasa. Dan tentunya Tribuners, dalam beberapa menit ke depan kami dan juga tentunya seluruh teman-teman dari Tribun Timur akan menyajikan informasi-informasi terbaru. Salah satunya adalah ilmu baru mengenai seperti apa kemudian pelaksanaan ibadah haji yang akan dilaksanakan dalam beberapa hari setelah pelaksanaan bulan Ramadan tahun ini. Dan tentunya Tribuners yang akan menyampaikan informasi pada hari ini yakni Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri yang akan memberikan ceramah singkatnya. Beliau merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin Tompok Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya merupakan Wakil Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, saya mau kembali menyapa. Assalamualaikum, selamat sore, dan gimana kabarnya Pak Kiai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai hari ini Allah memberikan kesehatan, kekuatan. Semoga yang menyaksikan juga siaran ini. Iya, Masya Allah, mudah-mudahan para Tribuners juga senantiasa diberikan kesehatan dan juga tentunya kesempatan untuk melaksanakan ibadah wajib dan juga sunnah selama bulan suci Ramadan kali ini. Nah, seperti yang saya sampaikan sedikit tadi di awal Pak Kiai, bahwa dalam kurang lebih mungkin 1 bulan setelah pelaksanaan bulan Ramadan, maka mungkin beberapa bulan Pak Kiai, maka sudah waktunya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, Tribuners juga yang ingin berangkat haji atau mungkin suatu saat mendoakan dirinya ingin segera berhaji, apakah ada yang dapat disampaikan mengenai tuntunan pelaksanaan ibadah haji dan apa saja yang perlu untuk dipersiapkan Pak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesudah Idul Fitri, kurang lebih sebulan setelah itu sudah mulai berangkat jamaah yang ingin melakukan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam. Saya sendiri dipercayakan membawa rombongan PT Wisata Ibadah Amhatur untuk berhaji. Nah, apa-apa yang akan dilakukan biar jamaah menggapai haji mabrur. Nah, perlu dipahami bahwa tanah yang akan dituju itu namanya tanah suci. Dan hamba yang berhak mendapatkan undangan dari Allah Zat yang Maha Suci adalah hamba yang suci pula. Jadi tanah yang didatangi tanah suci, yang mengundang adalah Allah Zat yang Maha Suci. Hamba yang mendapatkan undangan adalah hamba yang suci pula. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang disucikan sebelum kita berangkat? Jawabnya, 1. Sucikan hartamu sebelum berangkat ke tanah suci. Cara mensucikan harta itu, maka keluarkan zakat, sedekah, infak. Jadi, harta disucikan dengan cara mengeluarkan zakat, sedekah, dan infak. Zakat tidak boleh memberikan zakat jalur ke atas. Contohnya dia kasih mamanya, bapaknya, kakeknya, neneknya, nggak boleh. Nggak boleh juga mengeluarkan zakat jalur ke bawah. Dia kasih anaknya, cucunya. Nah, itu nggak boleh. Mesti jalur ke samping. Jadi sucikan harta dengan cara zakat, sedekah, infak. Ini yang pertama. Yang kedua, sucikan hati dengan cara zikir dan salat sunat tobat. Jadi sebelum berangkat ke tanah suci, sucikan hatinya. Yang mengotori hati selama ini adalah sifat dengki, dendam, hasad, hasud, congkak, sombong, takabur. Dibersihkan itu dengan cara zikir. Imam Ghazali Hujjatul Islam menawarkan zikir harian supaya hatinya ini rontok kotorannya. Karena kata Imam Ghazali, hati itu dibaratkan cermin. Kalau banyak debunya, bagaimana dapat dipakai bercermin? Tidak akan muncul bayangan wajahnya. Begitu juga hati. Olehnya itu dicuci hati itu dengan zikir. Kalau hari Jumat, ya Allah 1000 kali minimal. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau hari Sabtu, la ilaha illallah. Hari Ahad, ya Hayyu, ya Qayyum. Hari Senin, la haula wa la quwata illa billah. Kalimat la haula wa la quwata illa billah bisa menghilangkan 99 kesusahan. Artinya adalah hampir seluruh kesusahan itu hilang dengan zikir la haula wa la quwata illa billah. Kapan? Hari Senin, 1000. Coba hitung susahnya. Saya rasa tidak sampai 99.
Kesusahan pertama, cicilan kendaraan menunggak. Kesusahan kedua, rumah juga belum lunas. Kesusahan ketiga, tagihan listrik belum dibayar. Kesusahan keempat, anak pertama mau nikah, bapaknya juga berencana. Oh, aslinya susah ini. Mesti perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. 1000 hari Senin. Selasa selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari Rabu istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu Rabu. Kamis tasbih, subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Kalau dianggap panjang, maka penggal wa bihamdihi tidak perlu. Cukup subhanallahil azim wa bihamdihi sudah enggak ada. Hari Senin zikirnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah bisa menghilangkan 99 kesusahan. Kesusahan kita kan tidak terlalu banyak, tidak sampai 99. Nah, kemudian hari Selasa itu zikirnya selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hari Rabu istighfar, astagfirullahaladzim. Hari Kamis tasbih, subhanallahil azim wa bihamdihi. Kalau dianggap terlalu panjang wa bihamdihi, hilangkan, penggal. Cukup subhanallahil azim. Masih panjang, azim juga hilangkan. Cukup subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah jangan dipenggal lagi, karena kalau subhanallah dipenggal maka yang kedengaran tinggal sube. Mana ada zikir sube, tidak ada. Kemudian kembali lagi ke Jumatnya. Inilah cara membersihkan hati, amalkan zikir harian. Nah, itu tadi kalau hari Senin la haula wala quwata illa billah, bisa hilang kesusahannya. Kesusahan itu berbagai macam cicilan yang belum lepas. Apalagi anak pertama mau nikah, bapaknya juga berencana, kan aslinya susah. Cara mengobati itu kalimat la haula wala quwata illa billah pada hari Senin. Yuk amalkan. Nah, udah bersih ketiganya. Bersih hatinya dengan cara zikir, bersih hartanya dengan cara mengeluarkan zakat, sedekah, infak, bersih pergaulan dengan cara minta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti. Olehnya itu betapa banyak permusuhan kepada orang-orang yang dimusuhi. Ayo minta maaf, minta maaf, minta maaf. Berberangkat ke tanah suci supaya menggapai haji mabrur. Ya, kalau persoalan bacaannya ketika tawaf, ketika sa'i, ketika ada di Arafah, tidak ada bacaan bahwa mesti ini yang dibaca sebagai bacaan wajib. Dah. Jadi ibadah haji sebenarnya gampang. Beda dengan sholat. Sholat itu mesti tahu 3 hal. Tahu niat, tahu bacaan, tahu berbuat. Kalau haji hanya 2. Tahu niat, tahu berbuat. Bacaannya boleh buat sendiri. Bacaannya tidak mesti bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Beda kalau sholat. Kalau sholat mutlak bahasa Arab. Mulai dari takbiratul ihram mesti Allahu Akbar, bahasa Arab kan? Nah, tidak boleh diganti dengan bahasa Inggris, pasti kacau, makmumnya Inggris. Dan takbir juga Allah is the great, kacau. Indonesia Allah maha besar, tambah kacau. Orang Jawa Allah gede, orang Minang Allah dan gadang. Makassar Karaing, Masarul Lumpuh. Orang Bugis Puangalatala, Maraja. Kacau, dan itu tidak diterima. Harus bahasa Arab. Tapi pelaksanaan tawaf, mutar Ka'bah dengan bahasa Indonesia, silakan. Ya Allah, ampunkan seluruh dosaku, ampunkan dosanya bapak ibuku, ampunkan dosanya kakek nenekku, ampunkan dosanya saudara-saudaraku, ampunkan dosanya orang-orang yang rajin mendengarkan siaran lewat dengan tribun. Seluruh krunya, pimpinannya apalagi, ampunkan semua dosanya ya Allah. Seandainya ada curhat-curhatan ketika tawaf seperti itu dengan bahasa Indonesia, tetap sah. Jadi berhaji itu gampang karena tidak ada bacaan wajib. Cuma prosesnya, karena yang diterima Allah adalah orang yang bersih suci. Olehnya itu ingat, ketiga hal ini bersihkan sebelum berangkat. Bersih harta dengan cara mengeluarkan zakat, sedekah, infak. Bersih hati dengan cara zikir. Dan salah sunnah tobat. Zikir harian saya sudah sampaikan. Ditambah lagi dengan zikir-zikir yang lain. Contohnya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, minimal 300 setiap hari supaya hatinya bersih. Kemudian pergaulannya minta maaf semua kepada siapa yang pernah disakiti. Apatah lagi pernah maki-maki orang, umpama minta maaf. Setelah bersih semua berangkat ke tanah suci, meleleh air matanya, membasahi pipinya karena syahdunya perasaan, karena dia adalah tamu Allah. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah kembali kita mendapatkan salah satu ilmu yang bermanfaat, Tribuners, yakni sebelum melaksanakan ibadah haji tentunya yang perlu untuk kita lakukan bersama-sama adalah membersihkan 2H ya Pak Kiai, harta dan hati, dan juga tentunya memohon permohonan maaf kepada orang-orang terdekat, kepada seluruh yang dikenalkan, dan juga tentunya mengeluarkan zakat sebagai bentuk pembersihan harta ya Pak Kiai. Dan tentunya syukran jazakumullah khair Pak Kiai sudah kembali bersedia untuk berbagi ilmu bersama-sama dengan kita hari ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada Tribuners yang masih menyaksikan Syiar Ramadan 2024 pada episode kali ini. Dan mudah-mudahan informasi dan ilmu-ilmu yang disampaikan dapat menjadi amalan dan juga tentunya dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya mungkin pada saat kita sudah diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Tribuners, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menantikan waktu berbuka puasa.